Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan visual dan pendengaran pada sistem AC Toyota Yaris. Di sini kita sudah pasang manifold kick. Tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Di mana tekanan rendah di sini terbaca kurang lebih 50 PSI. Oke, dan untuk tekanan tingginya di angka kurang lebih 205 PSI ya, kurang lebih 205 PSI. Ini kondisi idling, jadi belum kita melakukan akselerasi atau gas di 2000 rpm. Ini kecepatan putaran mesin pada posisi idling. Kita akan memeriksa beberapa bagian di sini. Ada beberapa alat yang kita gunakan nantinya. Ini adalah leak detector untuk pemeriksaan kebocoran pada sistem AC. Kemudian kita menggunakan juga mekanik stetoskop. Ya. Kita akan gunakan alat-alat tersebut untuk pemeriksaan pada sistem AC. Oke. Untuk perakitan manifold kick tadi kita udah pasang. Ini adalah saluran untuk high pressure-nya dan low pressure-nya ada di sisi sini. Jadi quick coupler untuk low pressure ada di sini. Quick coupler untuk high pressure-nya ada di sini. Ya. Ini kondisi kompresor on. Kita cobakan gunakan Halidalik tester. Di depannya ini ada sensornya ya. Ini sensor yang nantinya akan membaca kebocoran refrigeran pada sistem AC. Nah, ini ada buzzer dan indikatornya. Kemudian ini adalah pengatur sensitivitas. Kita setel di 4 saja ya. Jadi kita memeriksanya pada saluran sistem AC-nya ya. Ini yang keluar dan masuk di evaporator atau expansion valve. Kita periksa seperti ini caranya. Kita ikuti terus salurannya. Jika nanti ada kebocoran, maka suara buzzer akan lebih rapat. Jika terdapat kebocoran, dicek harusnya menyeluruh ya, sampai kondensor juga yang ada di sini. Diperiksa semua kondensor, kemudian saluran yang masuk ke evaporator maupun yang ada di evaporator dalam diperiksa semua, termasuk saluran yang menuju ke kompresor AC. Ini harus diperiksa juga. Ya, tidak terjadi kebocoran untuk di area ruang mesin. Kemudian mekanik stetoskop kita gunakan untuk mendeteksi abnormalitas noise. Ya, mekanik stetoskop kita gunakan untuk mendeteksi noise pada kompresor maupun pada blower. Oke, ujungnya akan kita tempelkan pada sisi kompresor yang dekat dengan magnetic clutch ya. Nah, di sini. Kemudian kita dengarkan apakah bunyinya abnormal atau tidak. Kalau abnormal, kemungkinan ada kerusakan pada bearing dari kompresor. Ya, itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nantinya. Berikutnya juga perlu dilakukan pemeriksaan noise pada bearing yang ada pada blower. Nah, posisi ini perlu didengarkan ini dengan mekanik stetoskop. Apakah blower berputar dengan kasar atau tidak? Kalau memang kasar berarti harus dilakukan penggantian
kipas blower ya, karena itu menyatu bearingnya, karena nanti akan menimbulkan bunyi yang kurang nyaman di sisi kabin. Jadi di sisi sini nih bunyinya ini. Kalau dia bunyinya kasar, itu berarti terjadi abnormalitas pada blower AC-nya. Nah, di atas blower juga ada filter kabin ya. Ini sangat kotor sekali filternya. Ini harus dilakukan penggantian. Ini juga menyebabkan nanti bau tidak nyaman di kabin, juga AC-nya juga kurang maksimal pendinginannya. Kotor sekali, ini perlu dilakukan penggantian. Selanjutnya untuk mendeteksi suhu kita gunakan termometer digital di sini ya. Kita bisa cek pada sisi air outletnya, sisi keluar udara dari blower yang dihembuskan oleh evaporator berapa derajat. Di sini terbaca sekitar 21-an derajat ya. Tentunya ini tidak maksimal karena tadi ada ditemukan beberapa abnormalitas pada filter kotor, kemudian kita juga belum mendeteksi apakah kondensornya kotor atau tidak. Walaupun secara tekanan dari refrigeran cukup ya, tapi ini untuk pendinginan masih sangat kurang. 21 derajat belum dingin maksimal kalau kita memeriksa sistem AC. Biasanya sampai suhu di bawah 10 derajat itu baru bagus ya untuk sistem AC. Seperti itu. Kita bisa cek di sini juga ini. Berapa derajat di sininya sama saja. Outputnya kurang lebihnya sama, sekitar 21 derajat. Ini yang keluar langsung dari evaporator ya. Dari sisi evaporator. Ini sudah mulai turun ke 19. Jadi untuk mengukur temperaturnya kita di air outletnya. Baik, demikian yang bisa saya tampilkan untuk pemeriksaan visual dan pendengaran. Untuk lebih jelasnya nanti ketika saat KBM akan kita bedah satu persatu terkait dengan apa saja yang perlu kita lakukan pemeriksaan visual maupun pemeriksaan dengan menggunakan alat ukur. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Dokter Otomotif. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.